Orang-orang yang beriman itu apabila berzikir kepada Allah, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, zadathum imana, bertambahlah iman-iman mereka. Maka saya akan berusaha untuk membacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bacaan ini bisa menyentuh hati dan iman kita. Semoga iman kita bertambah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Sekaligus kita merenung untuk menyamakan bacaan Al-Quran kita. Karena memang kata Nabi, innallaha yuhibbu an yuqra al-Qur'ana kama unzil. Allah menginginkan Al-Quran dibaca sebagaimana dia diturunkan. Maka berusaha kita membaca Al-Quran ini sebagaimana dia diturunkan, yaitu dibaca dengan tartil. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan Rasulullah SAW membaca Quran dengan tartil. Kata Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 41 ini didahului dengan ayat 40 berbicara tentang Bani Israel. Dan kemarin sudah saya ceritakan kepada antum semua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau memanggil Bani Israel, ya Bani Israel. Dan Bani Israel itu siapa? Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Kemarin saya jelaskan bahwa Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Lalu berkembang biak menjadilah Yahudi sekarang. Ya. Nah, setelah ayat 40 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Hei Bani Israel. Memang ayat ini Allah Subhanahu wa taala panggil orang Bani Israel, tapi ada dalam kaidah tafsir, ini antum harus tahu. Kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran Al-Quran itu dengan keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Artinya ayat ini sebabnya berbicara tentang Bani Israel, tapi maknanya umum siapa saja. Ya. Maka di ayat 41 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Bani Israel, tapi juga kita. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Hei Bani Israel, berimanlah kalian dengan apa yang telah kuturunkan, yaitu Rasulullah yang membawa Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, dia membenarkan kitab yang ada pada kalian. Makanya Al-Quran mempercayai bahwa ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf, dan kitab-kitab suci yang mulia itu dipercayai oleh Al-Quran. Karena memang Allah bilang musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab-kitab yang ada dahulu. Maka kalau ada orang Islam tak percaya dia dengan Taurat,
tidak percaya dengan Injil, tidak percaya dengan suhuf, maka murtad orang ini. Karena kitab-kitab itu adalah kitab-kitab suci, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kitab-kitab tersebut tidak terjamin keasliannya. Dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Bal baddalu kutubuhum, mereka telah merubah kitab suci mereka. Sehingga kitab suci yang ada sekarang pada mereka karena tidak terjaga keasliannya, dirubah, ditambah dan dikurangi. Beda dengan Al-Qur'an. Allah yang langsung bilang, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami juga yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Maka tidak ada manusia siapapun pintar dan hebatnya di dunia ini mampu merubah satu harakat Al-Qur'an, enggak bisa dia. Satu titik Al-Qur'an, enggak bisa dia. Dan itu sudah macam-macam orang mencoba untuk merubah ayat Al-Qur'an. Jangankan satu ayat, Pak, apalagi satu surah, harakat saja nggak bisa dirubah, karena pasti akan tersingkap dan ketahuan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berita Al-Quran terbitan ini ada perubahan ayat di sini, langsung ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena dari dulu sampai dengan zaman sekarang selalu Allah datangkan penghafal-penghafal Al-Quran, mulai dari anak-anak, remaja, orang-orang tua, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, sampai dengan sekarang ini ada di kalangan kaum muslimin penghafal-penghafal Al-Quran. Tapi kalau minhum nggak ada. Ya. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami juga yang menjaga keaslian Al-Quran. Maka Al-Quran yang kita baca sekarang ini, itulah Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Jadi jangan ragu antum. Ada orang tanya, "Pak, kira-kira Al-Quran yang Bapak baca ini, kira-kira masih dia Al-Quran yang dulu yang dibaca oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat?" Dengan tegas dan dengan penuh keyakinan kita mengatakan bahwa ya. Karena Allah berjanji, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Kalau antum ragu, naudzubillah, goyahlah iman kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Bani Israel, Bani Israel, aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum." Berimanlah kalian. Artinya akan datang Nabi dan Rasul terakhir membawa kitab suci Al-Quran. Ikutilah. Cuma dasar Bani Israel, kepala batu, keras kepala, hati mereka membatu, sehingga mereka datang Nabi tersebut, Rasul tersebut, mereka ingkari, mereka dustai, dan kitab sucinya mereka perolok-olok. Itulah karakter orang-orang Bani Israel, ya, sampai dengan zaman kita sekarang. Maka meskipun yang saya bilang tadi, al-ibratu bi umumi lafdhi la bi khususi sabab, meskipun ayat ini berbicara kepada Bani Israel, tapi ini kepada semua manusia. Hei, siapa saja manusia, bila datang Nabi Muhammad, dan itu ternyata disebutkan dalam Taurat, dalam Injil juga akan datang Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Dalam riwayat yang lain namanya Ahmad. Maka berimanlah dengannya dan apa yang dibawanya. Tapi mereka tidak menerima hal tersebut, padahal Allah sudah ceritakan dalam kitab-kitab suci mereka. Lalu Allah bilang, "Wala takunu awwala kafirin bih." Jangan kalian wahai Bani Israel menjadi orang yang pertama kali mengingkari dan mengkafiri Rasul dan kitab yang dibawanya itu. Ternyata betul, orang Israel lah yang lebih dulu, yang pertama kali mengingkari dan tidak mempercayai Rasul dan kitab yang dibawanya itu. Allah sudah bilang itu, ya, di Al-Baqarah ayat 41. Lalu lanjutan ayatnya Allah bilang, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Ini nih. Jangan coba-coba kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ini ada dua pengertian. Jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Artinya, hei para ustadz,
hei para kiai, hei para mubalik, jangan kalian demi menghalalkan satu keuntungan duniawi berfatwa-fatwa menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Wala tashtaru bi ayati zamanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Memberikan fatwa bahwa ini boleh. LGBT itu boleh, yang penting suka sama suka. Nauzubillah. Nikah, hamil di luar nikah, itu boleh. Nah, ini bahaya fatwa-fatwa seperti ini. Ada orang bertanya, Pak, dan itu sudah jadi kebiasaan di kita. Banyak orang yang menikah, calon istrinya sudah hamil lebih dulu. Bolehkah menikahi perempuan yang sudah hamil? Entahlah, kita yang menghamilinya atau laki-laki yang lain. Coba baca tentang fikih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuta'ul hamilu hatta tada. Tidak boleh perempuan yang hamil dinikahi sampai melahirkan anaknya. Cuma di kita sekarang enggak. Yang penting dia laki-laki yang kasih hamil, kasih kawin jo. Atau ada laki-laki yang bertanggung jawab tentang dia, sekawin saja. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum lihat nanti di hadis ini, la tuta'ul hamilu hatta tada, kata Nabi. Tidak boleh perempuan yang hamil itu dinikahi atau dinikahkan hingga dia melahirkan. Jadi selahir dulu itu baik. Ustaz sudah dapat tahu kalau begitu. Justru dia masih hamil ini terang tutupi. Cepat kasih kawin. Kan begitu ya orang-orang sekarang. Nah, inilah syariat yang kita pahami. Dan tidak ada ustaz, tidak ada mubalik penceramah mau menjelaskan secara rinci tentang ini. Coba antum dengar di nasihat-nasihat pernikahan. Ada enggak penceramah mengatakan bahwa perempuan yang hamil haram hukumnya dinikahkan sampai bayinya dilahirkan? Ada itu penceramah. Meskipun dia tahu mungkin hukum tersebut. Nah, ini Allah bilang, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan ayat-ayat Al-Quran ini dengan harga yang murah. Nah, apalagi di zaman politik sekarang. Mohon maaf, bukan rahasia lagi. Banyak orang-orang yang berduit, banyak orang-orang yang berpengaruh mencoba untuk merekrut ustadz sana dan ustadz sini untuk supaya bergabung dengan partai mereka, dengan lembaga mereka. Lalu para ustadz ini mencari ayat dan hadis ini untuk memperkuat jamaah dia. Nauzubillahi min dzalik. Ini tidak boleh. Allah bilang wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan. Hanya karena diiming-imingi, nanti akan aku angkat engkau jadi pejabat begini. Nanti akan kami berikan gaji engkau tiap bulannya begini. Yang penting menangkan partai kami. Mulailah dia mengkotak-katik ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Dulu, ini dulu partai baru 3. Ada Golkar, ada Ka'bah, ada Kepala Banteng. Ini Ka'bah karena kalah-kalah terus, yang selalu menang Golkar. Cobalah Ka'bah merekrut para ustaz. Cari ayat-ayat supaya memenangkan tentang Ka'bah dan mengalahkan beringin. Mereka ambil ayat ini. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Oh, kata para ustaz, jangan dekat-dekati pohon ini. Niscaya engkau akan menjadi orang yang zalim. Pohon apa itu? Disebutkan itulah pohon Golkar. Ya, dulu begini nih, ya. Ayat dipakai untuk menguatkan partainya. Ya, jangan tersinggung orang Golkar. Saya cuma menyebutkan saja begini. Di antara cara-cara para mubalik, para ustadz memenangkan kelompoknya. Mencari ayat-ayat yang mirip-mirip. Padahal bukan itu maksudnya. La taqraba hadhihi syajarata. Jangan engkau dekat-dekat pohon ini. Mereka tafsirkan pohon itu adalah pohon beringin. Fatakuna minaz zalimin. Engkau akan jadi orang zalim. Lalu pilihlah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, Ka'bah. Maka pilihlah Ka'bah. Ini mempergunakan ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan duniawi. Haram hukumnya seperti ini. Ya, tidak boleh.
Tapi bukan berarti jangan dimaknai bahwa tidak boleh ustadz berpolitik. Boleh, boleh. Asal jangan menghalalkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi untuk kepentingan kelompok masing-masing. Nggak boleh. Kalau memang antum melihat ada maslahat terjun di politik, silakan, bismillah. Tidak dilarang. Apalagi kalau kita bisa berperan lebih banyak lagi untuk maslahat umat, lebih bagus. Tapi kalau untuk mengotak-atik ayat Al-Quran dan hadis Nabi, memperkuat jamaah dan kelompok kita, menghalalkan cara yang haram, mengharamkan cara yang halal, ini na'udzubillah, tidak boleh. Ini yang disebut oleh Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Itu pertama. Yang dimaksud dengan wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Ini adalah para mubalik, para ustadz, para penceramah. Yang kedua, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, ini masyarakat umum. Hei bapak, hei ibu, jangan cuman karena keuntungan sedikit tentang dunia, kalian korbankan tentang akhirat. Masih banyak yang beli barang dagangannya. Adzan Jumat sudah dikomandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa, adzan ini. Saya mau beli satu lusin. Oh, kalau satu lusin boleh. Ya. Nah, ini jangan sampai kita memperjualbelikan akhirat dengan dunia yang sedikit. Kan banyak itu di kita. Apalagi mentang-mentang bos. Jangan ada yang keluar dari kantor sebelum selesai tugasnya masing-masing. Padahal sudah azan Jumat. Ini nggak boleh begini, Pak. Ya. Meskipun kita profesional, tapi harus profesional juga tentang agama. Jangan sampai muslim, kita manajernya, karyawan-karyawan kita banyak yang muslim, sudah waktu Jumat masih kita tahan mereka di kantor. Nauzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Hai orang-orang yang beriman, bila telah dikomandangkan panggilan Jumat pada hari Jumat, bergegaslah kalian mengingat Allah ke masjid, tinggalkan jual beli. Karena memang pada zaman itu yang paling banyak melalaikan orang jual beli. Kalau zaman sekarang sudah banyak kantor. Maka jual beli, kesibukan kantor dan lain-lain sebagainya. Apabila azan Jumat yang kedua sudah dikomandangkan, maka hasil dari itu semua adalah haram kata para ulama. Ya. Nah, ini. Jadi wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan cuman keuntungan dunia sedikit ini, Pak. Bapak harus korbankan tentang akhirat. Jangan cuman karena ada untung, hitung-hitungan secara matematika kita dalam bisnis, lalu meskipun riba, kita sudah tidak pikir-pikir. Kan banyak yang begitu, Pak. Yang bisnis-bisnis ini, apalagi bisnis kontemporer sekarang, banyaknya lika-liku cara-cara transaksi yang bentuknya riba. Jangan, Pak, hanya keuntungan sedikit Bapak perjualbelikan tentang hukum Allah. Yang riba tetap riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Enggak boleh. Apa itu riba? Kata Nabi Rasulullah SAW, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban. Aisaruha an yankiha ar-rajulu ummah." Dosa riba itu ada 73 tingkatannya. Yang paling ringan seperti seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Berzina dengan orang itu, Pak, sudah cukup dosa besar. Bagaimana kalau anak menzinai ibu kandungnya sendiri? Tentu lebih besar dosanya. Itu dalam riba, tingkatan dosa riba yang paling ringan itu. Nah, zaman kita sekarang, na'udzubillah. Bahkan saya baca satu hadis lagi kata Nabi, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min sittin wa thalathina zaniyah. Satu dirham perolehan riba dan kita sadar, kita tahu bahwa itulah riba, lebih besar dosanya daripada orang yang telah berzina selama 36 kali berzina. Satu dirham, Pak. Nanti lihat di Google, satu dirham itu berapa rupiah? Pak Haji ya, nanti cek. Kata Nabi, satu dirham perolehan riba, antum tahu bahwa itu riba, lebih besar dosanya daripada orang yang berzina selama 36 kali berzina. Itu disebutkan secara teks dalam hadis.
Tapi zaman kita sekarang orang tidak peduli lagi tentang masalah riba, yang penting untung. Ya, dan itu ada pembahasan sendiri. Kalau dalam fikih ada namanya babur riba, bab tentang riba. Mungkin di sini Ustaz Pak Imam biasa memberikan kajian yang dulu almarhum Ustaz Abdurrahman Latukau yang sebelum Jumat mengkajikan tentang fikih, mungkin tentang riba ini beliau sudah jelaskan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini begitu banyak bisnis jual beli kontemporer yang menghantam, yang mengarah kepada masalah-masalah riba ini. Maka perlu untuk para pebisnis, para pengusaha-pengusaha dengan zaman yang modern, ya, deposit dan istilah-istilah yang lain yang sangat kontemporer ini perlu untuk dikaji fikihnya. Jangan sampai ini adalah persoalan riba, kemudian kita ya kejar-kejar tentang hal tersebut meskipun untungnya banyak. Jangan sampai kita wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Sekali lagi harga yang murah ini kalau ditafsir kata para ulama wala tashtaru bi ayati zamanan qalila la ta'taddu anil imani bi ayati wa tasdiki rasuli bid dunya wa syahwatiha. Jangan kalian hanya dengan syahwat dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia ini, kemudian berpaling daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul-Rasul kepada kalian. Nah itu diantara ajaran para Nabi dan Rasul, meninggalkan riba. Nah kalau ada kaum muslimin masih saja berkecimpung dengan dunia riba, dan tentu bukan cuma riba, bisnis sekarang ini macam-macam, mulai dari unsur tipu menipu, barang jelek disebut bagus, ya, barang KW disebut asli. Nah ini adalah unsur-unsur penipuan yang haram hukumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassana falaysa minna." Siapa yang menipu dalam jual beli tidak termasuk umatku. Ya dinafikan oleh Nabi sebagai umatnya kita. Kalau kita nipu ya dari jual beli yang modelnya tipu-tipu seperti ini. Apalagi online sekarang. Dia posting barangnya bagus-bagus. Pas COD, pas sampai barangnya, ya Allah, ya kualitas yang jelek. Banyak sekarang jumlah seperti itu. Jual susu, katanya susu asli, ternyata campurannya luar biasa. Jual madu, katanya madu asli, ternyata banyak campurannya, dan begitu seterusnya. Nah ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran ini dengan harga yang murah. Kepadakulah kalian harus takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir yang lain, wala tashtaru bi ayati samanan qalila ay as-samanul qalil ad-dunya bihadzafiriha. Jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Maksudnya harga yang murah ini adalah dunia dan seluruh kemewahannya. Jangan sampai amalan akhirat mengalahkan kita daripada pengaruh dunia ini. Malam Jumat kita tahu ada taklim di sini antara maghrib sampai isya. Bapak pun sudah dapat ilmu di situ, ketenangan dan kenyamanan. Cuman tiba-tiba istri bilang, "Oh, coba kuat malam Jumat orang jalan-jalan ke mall dulu. Kurang ke masjid raya terus." Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Pak, kalau sudah dapat ketenangan, sudah dapat manfaat, jangan kita perjualbelikan pahala yang besar ini hanya untuk jalan-jalan di mall. Bilang, "Pak Ibu, Bu, habis isya juga orang berjalan kalau mau." Ya, jangan habis maghrib. Begitu. Ya. Bapak sudah niatkan, insya Allah kalau saya gajian, saya akan bersedekah di masjid raya untuk buka puasa orang-orang yang berpuasa Senin Kamis. Pas datang gajian, ibu bilang, "Pak, mana gaji? Sini. Mau beli lamari dulu." Padahal terus niat 300.000 saya mau infakkan untuk menu buka puasa Senin Kamis di masjid raya. Cuman karena ibu saya minta semua, tungsuk kasih. Akhirnya sudah buat itu apa yang kita niatkan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan perjualbelikan dengan harga yang murah dunia, akhirat yang begitu besar pahalanya. Banyak. Dan ini hari-hari kita laksanakan. Kadang-kadang Bapak sudah punya niat yang baik, mau bantu orang, mau berbuat baik kepada orang lain, mau beramal soleh, mau tahajud, mau bersedekah, mau puasa dan sebagainya. Cuma datang godaan-godaan.
datang penghalang-penghalang, lalu kita turuti penghalang-penghalang dan godaan-godaan tersebut. Kata Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan ayat Al-Quran ini dengan harga yang murah. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini dengarkan baik-baik, apalagi yang muda-muda. Kata Nabi begini, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, lam yarih raihatal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar ilmu agama ini, masuk pesantren, masuk tahfiz Quran, masuk IAIN, atau lembaga-lembaga pendidikan agama. Kata Nabi ini, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa belajar ilmu agama yang untuk mendapatkan ridha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Tapi dia belajar ilmu agama itu untuk mendapatkan kesenangan dan kemewahan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yarih raihatal jannah yaumal qiyamah. Orang ini tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Jangankan masuk surga, Pak. Mencium bau surga saja nggak bisa. Jadi orang belajar Al-Quran supaya saya tampil di musabaqah, saya juara terus, dipuji dan disanjung orang, saya terima uang dan hadiah selalu. Nah, kalau begini niatnya belajar Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa mencium bau surga orang ini di hari kiamat nanti. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ilmu agama apa saja? Oh, saya belajar tadribud duat. Saya kuliah pembelajaran mubalik, dai dan daiyah, supaya saya menjadi mubalik. Saya ceramah di sana sini, diundang dan diberikan amplop, digaji dengan gaji yang besar. Nah, kalau dia belajar ceramah hanya untuk mendapatkan amplop uang dan sebagainya dan gaji, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti nggak akan bisa mencium bau surga orang ini. Jangankan masuk surga, Pak, mencium baunya saja nggak bisa. Nabi yang menyebutkan ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak semasuk di pesantren, sekuliah agama, jangan pernah ada niatan untuk mendapatkan dunia. Biarkan mereka belajar agama. Biarkan mereka belajar menghafal hadis, menghafal Al-Quran, belajar tafsir, usulul hadis, mustalahul hadis, bahasa Arab, nahu dan saraf, balaghah dan mantiq, sirah nabawiyah, akidah dan tauhid, akidah dan akhlak, adab dan akhlak, segala-segalanya itu, biarkan mereka belajar itu. Mereka menjadi pendakwah-pendakwah tentang dunia, Allah yang tahu, nanti Allah akan datangkan. Tapi jangan diniatkan itu. Sedih saya melihat sekarang ini, orang belajar agama, hanya sebagai casingnya saja agama, tapi dia pakai untuk mencari dunia. Nauzubillahi min dzalik. Jangan. Allah Subhanahu wa taala bilang tadi, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian perjualbelikan ayat Al-Quran akhirat ini dengan harga yang murah. Murah dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janahata ba'udatin." Andai dunia ini bisa mengimbangi satu sayap nyamuk, lama saqatil kafir, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Jadi dunia ini, Pak, seindah dan segiurnya kita ini ke dunia, tidak ada apa-apanya dengan satu sayap nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina dunia ini. Makanya saya baca satu hadis. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati pasar. Lalu di samping pasar itu ada anak kambing yang sudah jadi bangkai, sudah mati. Anak kambing ini penuh dengan kusta. Sudah jadi bangkai. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan yang mulia mengambil kaki kambing itu dan diangkat. Ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini?" Sahabat-sahabat kaget. Dalam hati,
Biar ente mau kasih apa orang lihat orang di mau. Anak kambing penuh dengan kusta, sudah meninggal, sudah mati, sudah jadi bangkai. Cuman karena Nabi yang tawarkan, jadi sahabat cuma baku-baku lihat. Tidak ada. Akhirnya Nabi ulangi, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli anak kambing ini? Tidak ada yang berkomentar. Nabi berikan lagi yang ketiga kalinya, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli anak kambing ini? Akhirnya ada sahabat yang angkat tangan, ya Rasulullah, lau kunta tu'tina la ahada ya'khudh hadhil ghanam. Andai engkau beri kepada kami secara gratis anak kambing ini, tidak ada di antara kami yang mau mengambil anak kambing itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi lad dunya ahwanu lakum bin hadza. Demi Allah, dunia lebih hina di hadapan kalian daripada anak kambing ini. Cuma begitu itu dunia, Pak. Sampai mati patorang. Ya. Pagi-pagi orang-orang pergi subuh, orang sebab cakar di bersehati. Ini entah ada salat subuh atau nyanda. Ya. So macam-macam. Ada yang barang palsu dia bilang bagus, ayam yang so busuk dia bilang baru potong, ya. Ikan yang so 2 hari yang lalu dia bilang baru tangkap. Macam-macam kebohongan terang dapatkan di sana. Ini belum salat subuh untuk mengejar dunia ini, Pak. Padahal dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan anak kambing yang sudah jadi bangkai tadi penuh dengan kusta itu, lebih hina di hadapan Allah, kalian daripada anak kambing tersebut. Jadi jangan sampai kita terpedaya dengan dunia, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan dunia ini sebentar. Saya kemarin ceritakan sama antum ya. Nabi Adam dan Siti Hawa masuk surga itu jarak waktunya cuma antara asar sebelum maghrib. Itu dihitung oleh para ulama kira-kira 130 tahun. Ya. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal dalam surga itu cuma 130 tahun. Waktu dunianya, waktu akhiratnya antara asar dan maghrib. Hitungan dunia 130 tahun. Nah, ini Bapak sudah seusia begini nih, saya yakin belum 100 tahun ini. Ya. Belum 100 tahun. Nah, apa yang antum mau kejar tentang dunia ini yang sebentar saja sebetulnya. Nauzubillah, sebentar saja itu dunia, orang berlomba-lomba, orang banting tulang, hampir lupa tentang sholat 5 waktu, hampir lupa dengan janji-janji dan amanah-amanah kita, hampir lupa dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, stoplah, berhentilah kita mengejar dunia ini. Apalagi kemarin saya ceramah di ibu-ibu di sini nih, Majelis Ta'lim Islamic Center. Saya berikan materi kepada mereka, ada satu pembahasan yang cukup bagus, tapi masih jauh orang bahas. Tafsir juga itu, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 14. Hikmah usia 40 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sudah merasa 40 tahun di sini ke atas, ternyata di 40 tahun itu, Pak, orang-orang dahulu, kalau dia sudah 40 tahun, maka bukan lagi menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dia sudah lebih berat ke akhirat. Kenapa? Karena tidak ada Nabi dan Rasul yang Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul kecuali usianya 40 tahun. Kata Imam Ibnu Katsir, orang yang sudah 40 tahun itu, akalnya sudah matang. Pemikirannya sudah dewasa. Dan kemudian disebutkan amalan-amalan orang 40 tahun itu. Nah, bagus sekali. Mudah-mudahan ya masih akan sempat kita kajikan kepada antum tentang pembahasan itu. Nah, yang ingin saya sebutkan, jangan sampai Bapak Ibu sekali lagi, orang 40 tahun, masih tergila-gila dengan dunia, masih asik nyabung ayam, masih asik dengan games-games online, masih asik dengan sinetron-sinetron yang tidak banyak manfaatnya. Kalau bola sekali-sekali boleh, ya, tapi jangan sampai sudah itu yang menjadi kebiasaan kita. Akhirnya sampai azan pun karena lagi bola, nanti ya biar masbuk atau terlambat ya, yang penting tidak ketinggalan dengan bola. Ini jangan sampai seperti itu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya baca dalam satu penjelasan Imam Ibnu Katsir. Nah, ini orang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya kisah Maimunah As-Sauda. Kisahnya cukup panjang, tidak cukup waktunya saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian.
Jadi ada kisah tentang seorang perempuan ahli ibadah dan alim luar biasa. Namanya Maimunah Sauda. Dan ada seorang laki-laki, anak muda, sebagai mubalik, ulama besar, tapi masih muda di zaman itu. Dia selalu berdoa, ya Allah, perlihatkan kepadaku dalam mimpi, kira-kira siapa pasanganku di surga nanti. Ini doanya sang alim ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala ilhami dia dengan satu mimpi, dia perlihatkan calon istrinya di surga itu namanya Maimunah As-Sauda. Akhirnya penasaran dia. Orang soleh. Jadi orang soleh itu Pak, sudah mencapai kepada wali Allah, ibadahnya sudah betul-betul khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang permintaannya cepat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia meminta ini supaya diperlihatkan kira-kira siapa tapi istri di surga nanti. Dan diperlihatkan kepadanya adalah Maimunah Sauda. Kisah yang cukup panjang. Maimunah Sauda ini setelah dia cari, ternyata dia tinggal di negeri Yaman sebelah mana itu, dan dia pergi ke sana. Ternyata Maimunah Sauda ini seorang penggembala kambing. Pada waktu dia datang di tempat Maimunah, dapatkan Maimunah sementara sholat dengan khusyuk, dan kambing-kambing yang digembala ini sedang makan rumput. Di samping kambingnya itu ada sekelompok serigala-serigala yang enjoy aja dengan kambing itu. Akhirnya orang laki-laki soleh ini kaget. Masya Allah, kenapa ini kambing enjoy aja dengan serigala? Biasanya serigala itu kalau lihat kambing langsung dia terkam dan dia makan. Kenapa bisa begini nih? Sampai menunggu si Maimunah ini selesai sholat. Lalu orang ini pun menyapa. Kata Maimunah, aku telah kenal engkau. Bukan saatnya engkau datang kepadaku. Perjumpaan kita nanti di surga. Laki-laki ini kaget. Kok kau tahu? Ini kisah yang cukup panjang, ya. Saya singkat-singkat aja karena waktu sudah habis. Kok kamu tahu? Dia sudah sebutkan dalil-dalilnya tentang pengetahuan tentang hal tersebut. Sudah, pulanglah. Nanti di surga perjumpaan kita. Orang bilang, oke, saya akan pulang. Tapi izinkan saya satu. Berikan aku nasihat. Kata sang perempuan Maimunah ini, bagaimana bisa saya menasihatimu? Engkau adalah penasehat yang handal, yang mubalik, dia dai besar, ulama yang didengar fatwa-fatwanya. Bagaimana saya menasihati Anda? Dia bilang, tidak, berikan saya satu nasihat. Maka kata Maimunah, ini nasihatnya. Barang siapa yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan kekayaannya, lalu dia masih menyibukkan diri untuk mengurus dunia ini dan mencari tambahan dunia tersebut, Allah akan jauhkan dia daripada cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, kalau Bapak sekaya, Bapak secukup harta, jangan sampai tak gila-gila dengan harta, itu orang kejar-kejar terus, itu akan menjadi sebab Allah jauhkan kita daripada mencintai Allah. Sehingga orang lain terang lihat dengan mudah ke masjid, orang berat ke masjid. Orang lain terang lihat mudah berimpak, orang masih pikir-pikir berimpak. Orang lain tiap tahun pergi haji, orang masih pikir-pikir untuk pergi umroh. Nah, karena Allah jauhkan kita daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan tergila-gila dan terpedaya kita dengan dunia ini. Semoga apa yang kita kaji pada malam ini, mohon maaf, ternyata cuma satu ayat yang bisa saya kajikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ayat 41 dan 42 ini. Ini sebetulnya 41 dan 42 ini sangat bagus sekali. Ya, cuman karena ya ayat tadi itu yang 41 begitu sangat bagus juga dikaji. Intinya atau kesimpulannya, ayat 41 ini memerintahkan kepada kita jangan sampai kita korbankan akhirat cuma gara-gara dunia. Dan dunia itu pertama adalah istri, anak-anak, harta, takhta dan jabatan. Itu semua adalah dunia. Jangan sampai kita terpengaruh dengan itu. Makanya Allah bilang, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu, anak-anak kamu adalah ujian. Kalau di ayat yang lain, wa innama azwajukum fitnah. Istri-istri kamu adalah ujian.
Maka jangan sampai kita tergoda dengan istri, dengan anak, dengan harta, kemudian kita perjualbelikan akhirat ini dengan harga yang murah. Mudah-mudahan berguna bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mari sama-sama kita selalu membentengi diri ini. Bukan juga sudah tidak peduli dengan dunia, tetap kita mengejar dunia, tapi jangan lupa tentang akhirat. Karena memang kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa juga tentang duniamu, ya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan, kata Sayyidina Ali. Kejarlah urusan akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, dan kejarlah duniamu seakan engkau akan hidup selamanya. Maka jangan sampai cuma dunia yang kita kejar kemudian kita lupa tentang akhirat. Semoga berguna bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.